Terseretnya beberapa wanita dalam kasus yang melibatkan Ahmad Fatana sebagai tersangka kasus dugaan suap impor daging memang cukup mengejutkan. Banyak yang mengaitkan jika pangkat dan wanita bak dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Tak peduli berapa lamanya waktu perkenalan, jika merasa klop tak perlu ambil pusing. Seperti yang dialami Vitalia Sesha yang baru mengenal Ahmad Fatana bulan November tahun lalu, ia sudah bisa menerima kebaikan Ahmad Fatana berupa mobil dan jam tangan mewah. Dalam wawancara dengan Liputan 6, Vita juga mengaku kalau Ahmad Fatana sering memberinya uang jajan untuk dua anaknya sebesar 3 juta rupiah. Ada hal lain yang pernah dikasih sama Ahmad Fatana? Seperti benda-benda tertentu gitu? Paling ya uang jajan gitu-gitu, buat anak-anak, buat aku gitu. Itu setiap hari? Enggak. Enggak lah. Biasanya kalau Pak Ahmad itu ngasih berapa? 3 juta ya? 2 juta sekali ngasih. 2 itu juta, bisa 1 juta. 2-3 hari ya? Enggak lah. Enggak. Atau sebulan berapa kali? Kalau seandainya paling seminggu gitu sekali gitu. Kayak gitu aja. Itu permintaan dari Anda atau Pak Ahmad sendiri yang dia sendiri. memberikan? Ini buat anak-anak fit jajan gitu. Begitu banyak hadiah yang diberikan, artinya tidak ada makan siang gratis di sini maksud saya. Jadi tidak ada balasan dari Anda maksudnya? Enggak. Menarik memang cara Ahmad Fatana mengalirkan harta miliknya. Ia lebih memilih wanita sebagai penerima barang-barang hasil dari dugaan korupsinya. Artis Ayu Azhari yang diduga telah menerima uang dari Ahmad Fatana sebesar 20 juta dan $1.800 ini menganggap jika uang itu diberikan sebagai uang muka untuk penampilannya mengisi acara partai. Ayu pun telah mengembalikan uang itu kepada KPK. Ada yang menduga jika cara yang ditempuh Ahmad Fatana ini adalah bagian dari aksi money laundry-nya. KPK pun akan terus mengejar aliran dana milik Ahmad Fatana ini ke sejumlah wanita. Menurut penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ditemukan jika Ahmad Fatana mentransfer uang ke lebih dari 10 wanita senilai 40 juta hingga 1 miliar rupiah. Ada berapa nama perempuan? Nah, nama-nama ini ada yang sudah disampaikan, ada yang belum. Sudah mulai menggunakan tindak pidana pencucian uang. Kita menyita semua aset-aset, baik yang dikuasai secara pribadi ataupun yang dialihkan ke tempat lain, dialihkan ke pacarnya dan lain-lain sebagainya, ke perempuan-perempuan. Itu semua kita kejar ya. Kan saya tahunya dia pengusaha, koordinator untuk entertain, untuk acara-acara tampil musik dan artis. Kemudian saya tidak menduga sama sekali kalau uang yang dibayarkan itu dicurigai tindak kasus pencucian uang ataupun korupsi. Saya sama sekali tidak mengerti dan tahu masalah itu, menduga aja enggak gitu. Orang jumlahnya ya cuma DP untuk honor saya, jadi ya enggak ada artinya gitu. Tapi sampai saya dipanggil untuk jadi saksi ya mau apa lagi, saya anggap ini musibah, sudah terjadi, honor saya pun harus dikembalikan, saya rela, ikhlas untuk barang bukti ya, supaya proses penyidikan KPK itu bisa tuntas. KPK memang telah menyita barang milik Vitalia Sesha, Tri Kurnia, juga Sefti Sanustika, termasuk rumah yang ditempatinya karena dianggap berkaitan dengan kasus yang menimpa Ahmad Fatana. Artis Ayu Azhari pun langsung memulangkan uang yang pernah diterimanya itu ke KPK. Akankah para wanita ini juga tetap menjadi incaran KPK? Lantas, benarkah KPK akan terus mengusut keterlibatan para wanita ini? Tidak ada kompromi terhadap para pelaku kejahatan korupsi. Dan kita terus melakukan upaya-upaya untuk melakukan penyitaan, tapi sekarang sudah dilakukan pemberdelan ya terhadap mobil-mobil itu, dan insya Allah ke depan akan dilakukan upaya-upaya yang lebih represif lagi. Kalau mungkin ada perubahan status seandainya dijadikan tersangka, kita dampingi, tapi mudah-mudahan tidak, karena dia udah punya itikat baik untuk mengembalikan semua harta-harta yang mungkin dianggap adalah aliran dana daripada korupsi yang dilakukan oleh Presiden PKS dan orang dekatnya Ahmad Fatana. Sebetulnya tergantung KPK ya, tergantung KPK. Apakah KPK mau juga melihat mereka sebagai accomplice namanya, sebagai penyerta. Dengan kata lain, kalau dalam hal ini KPK ingin menjerat mereka atau para wanita-wanita yang telah diberikan dana oleh si Fatana ini, maka KPK harus melihatnya sebagai penyerta. Maka saya kok berpikir mungkin berpikir sama dengan KPK, misalnya
Itu kan sebenarnya pemberian dari dia kepada teman, atau yang kedua adalah transaksi seksual gitu ya, sehingga dia tidak bisa dijerat dalam konteks pencucian uang, sehingga lalu hanya Fatonah lah sebetulnya yang menjadi tersangka utama dan satu-satunya. Demikian. Ketegangan antara Ivan Fadila dengan Vena Melinda nampaknya belum mereda. Di sela-sela proses persidangan cerai mereka yang kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin, Ivan dan Vena masih memperlihatkan aksi perang dinginnya. Namun, kehadiran Vena dengan setelan blazer warna merah senada dengan warna tas juga sepatunya ternyata tak luput dari perhatian Ivan Fadila. Apakah warna merah ini tanda jika Vena masih marah terhadap lelaki yang masih berstatus suaminya itu? Banget kayaknya Mbak Vena hari ini. Cantik tau. Iya, meriah. Saya berpikir gini aja, hidup itu kan dikasih sama Allah, saya dikasih tidak sakit, dikasih saya lengkap. Saya hanya ingin menikmati sedikit, membahagiakan diri saya dengan, ya saya pengen pakai warna-warna cerah aja supaya saya yang mungkin lagi kangen. Saya memang hari ini melo ya. Kangen banget sama Vera sama Atala, kangen banget. Emang udah nggak bisa ditahan kadang-kadang, tapi kan mesti nahan gitu. Gimana nih pelariannya? Ya pakai baju yang ceria gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan ceria ini saya jadi keluar kebahagiaannya. Agenda sidang kemarin adalah mendengarkan keterangan dari Ivan Fadila. Sama dengan sidang terdahulu, kesepakatan antara Ivan dan Vena masih berjalan alot. Bahkan dalam sidang tersebut terjadi perdebatan yang alot antara Ivan dan Vena. Perdebatan tersebut dipicu masalah harta. Kawan-kawan kasih kiri lewat. Akan dikasih waktu. Masuk. Lalu kejar. Hikmah yang begitu berharga buat hidup saya. Mudah-mudahan hikmah ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang mungkin ya karena diuji sama Allah ya memang pasti harus lebih kuat, karena memang nggak pernah mimpi ya kalau kita kapan mau diuji, tapi ini pelajaran berharga buat hidup saya. Saya udah nggak berani lagi hidup dengan terlalu muluk-muluk. Dulu saya juga pengennya kan sampai meninggal sama Mas Ivan gitu, tapi kan ternyata enggak. Makanya sekarang saya mulai saat ini nggak berani lagi yang muluk-muluk dalam hidup. Hari ini aja saya pikirin besok, udah gitu aja. Perdamaian itu kan simpelnya adalah mencabut tuntutan. Itu menurut saya yang paling penting adalah itu, dan di awal persidangan tadi justru disampaikan keputusan yang sudah saya ambil, saya mantap dan saya ingin meneruskan. Itu berarti jelas gitu loh. Nah kalau dibilang masih ada hati, jadi sebenarnya saya jadi bingung gitu loh, yang mana yang benar. Jadi antara dua statement itu, satu pihak meneruskan, satu pihak masih ada keinginan. Pemirsa Was-Was, sesaat lagi berita mengenai para istri Eyang Subur kembali menjadi pemberitaan. Anda penasaran? Temukan jawabannya hanya di Was-Was sesaat lagi. Jangan kemana-mana.